Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Otto Iskandar Dinata, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Otto Iskandar Dinata adalah seorang tokoh politik terkemuka dan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal luas atas perannya dalam perjuangan kemerdekaan, serta kontribusinya dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Otto Iskandar Dinata memiliki julukan Si Jalak Harupat, yang menggambarkan keberaniannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama dari daerah asalnya di Tanah Sunda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Otto Iskandar Dinata lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1897. Dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 20 Desember tahun 1945. Meskipun secara resmi tanggal kematiannya ditetapkan pada tanggal 20 Desember tahun 1945. Keberadaan beliau sempat tidak diketahui secara pasti setelah diculik oleh kelompok ekstremis politik di sekitaran Tangerang. Jenazahnya tidak pernah ditemukan, sehingga beliau dianggap gugur sebagai korban penculikan dan pembunuhan politik pasca proklamasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Otto Iskandar Dinata lahir di Bojongsoang, Bandung, yang saat itu merupakan bagian dari Karesidenan Priangan, Hindia Belanda. Aktivitas politiknya banyak dilakukan di wilayah Jawa Barat, Batavia, sekarang Jakarta, dan kemudian memiliki peran penting di tingkat nasional. Peristiwa penculikan dan pembunuhannya terjadi di daerah Banten, yang waktu itu mengalami pergolakan sosial dan politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Otto Iskandar Dinata adalah seorang tokoh nasional dari kalangan bangsawan Sunda, yang menonjol dalam gerakan kebangsaan dan organisasi kepemudaan. Sebelum masa kemerdekaan, beliau aktif sebagai anggota Volksraad, Dewan Rakyat, dan terlibat dalam Budi Utomo, serta Paguyuban Pasundan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Otto Iskandar Dinata menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Otto Iskandar Dinata dianggap sebagai pahlawan nasional karena perjuangannya dalam memajukan pendidikan, menyuarakan kemerdekaan, dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia di forum-forum resmi pemerintahan kolonial. Keteguhannya dalam membela cita-cita Republik, serta sikap tegasnya dalam menghadapi ancaman terhadap integritas negara menjadikan beliau salah satu tokoh yang sangat dihormati. Penculikan dan pembunuhannya dipandang sebagai bentuk pengorbanan atas komitmen beliau terhadap prinsip-prinsip negara yang sedang berjuang menegakkan kedaulatannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Otto Iskandar Dinata dimulai dari dunia pendidikan, di mana beliau menyelesaikan studi di Hollands Inlandse Quick School, dan menjadi guru serta kepala sekolah. Dari sana, beliau masuk ke dunia organisasi dan politik. Karir politiknya berkembang dari Volksraad hingga menjadi Menteri Negara. Namun pasca proklamasi, situasi politik yang tidak stabil menyebabkan munculnya kelompok ekstremis yang tidak puas dengan arah pemerintahan pusat. Otto Iskandar Dinata diculik oleh kelompok pemuda radikal yang kemudian membunuhnya di sekitar Pantai Mau, Tangerang. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada tahun 1973. Otto Iskandar Dinata merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang dikenal bukan hanya karena keberaniannya dalam memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga karena integritas, kecerdasan, dan kesetiaannya terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lahir di Bojongsoang, Bandung, pada tanggal 31 Maret tahun 1897.
Otto Iskandar Dinata tumbuh dalam tradisi intelektual dan kultural Sunda, yang menekankan pentingnya pendidikan, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Beliau menempuh pendidikan di Hollands Inland Quick School, dan kemudian mengabdikan diri sebagai guru serta kepala sekolah. Sebelum terjun ke dunia politik dan organisasi sosial, dari perspektif organisasi kebudayaan dan sosial, Otto Iskandar Dinata merupakan salah satu tokoh utama Paguyuban Pasundan, organisasi masyarakat Sunda yang berperan penting dalam membangkitkan kesadaran identitas kultural dan pendidikan masyarakat pribumi di tengah tekanan kolonial. Dalam Paguyuban Pasundan, beliau tidak hanya berperan sebagai pemimpin struktural, tetapi juga sebagai pembina moral dan penggerak kegiatan intelektual yang membentuk karakter kader-kader muda. Melalui kegiatan di organisasi ini, Otto Iskandar Dinata memperjuangkan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Sunda dan masyarakat pribumi pada umumnya. Dalam bidang politik formal, keterlibatan Otto Iskandar Dinata di Volksraad menandai era baru peran kaum intelektual pribumi dalam arena legislatif kolonial. Di lembaga ini, beliau dikenal sebagai juru bicara yang berani, kritis, dan tajam dalam menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Perjuangannya di Volksraad menunjukkan bahwa Otto Iskandar Dinata mampu menggunakan jalur konstitusional untuk memperjuangkan otonomi, hak politik, dan pendidikan bagi masyarakat jajahan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai nasionalis sejati. Dalam konteks gerakan kemerdekaan, Otto Iskandar Dinata dikenal sebagai salah satu tokoh terdepan dalam menyusun strategi politik menuju Indonesia merdeka. Keterlibatannya dalam berbagai forum kebangsaan menjadikan beliau figur pemersatu yang mampu menjembatani antara berbagai golongan politik dan etnis. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Otto Iskandar Dinata dipercaya sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Presidensial yang pertama. Peran beliau sangat penting dalam masa transisi kemerdekaan, terutama dalam merumuskan strategi komunikasi dan integrasi antar daerah dan kekuatan politik yang sedang berkembang di tengah gejolak pasca kolonial. Dari sudut pandang keamanan nasional, Otto Iskandar Dinata menjadi salah satu korban dari kekacauan politik yang terjadi setelah proklamasi. Kelompok ekstremis yang menolak pendekatan diplomatik dan konsensus nasional menargetkan Otto Iskandar Dinata karena dianggap terlalu moderat dan dekat dengan struktur pemerintahan pusat. Penculikan dan pembunuhan terhadap Otto Iskandar Dinata di Pantai Mau, Tangerang, pada bulan Desember tahun 1945 menjadi bukti nyata dari tingginya risiko yang dihadapi para pejuang kemerdekaan dalam mempertahankan kedaulatan dan kesatuan bangsa. Meski jasadnya tidak pernah ditemukan, pengorbanannya menjadi simbol keberanian dan kesetiaan terhadap Republik Indonesia. Dalam dimensi kultural dan simbolik, julukan Si Jalak Harupat yang disematkan kepada Otto Iskandar Dinata mencerminkan sosok yang berani, vokal, dan memiliki ketegasan moral tinggi. Julukan ini menjadi identitas historis yang lekat dalam memori kolektif masyarakat Sunda dan Indonesia secara luas. Mengukuhkan peran beliau sebagai pejuang yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan juga intelektualitas dan keteladanan etis. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Otto Iskandar Dinata sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Penganugerahan ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasanya secara formal, tetapi juga sebagai pengakuan atas nilai-nilai perjuangan yang beliau wariskan kepada generasi berikutnya. Nama beliau diabadikan dalam berbagai lembaga pendidikan, jalan, stadion, serta penghargaan yang diberikan kepada tokoh-tokoh penggerak masyarakat. Nilai-nilai perjuangan yang diusung Otto Iskandar Dinata terus relevan hingga kini, terutama dalam memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan keberagaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Sekarang masuk ke video. Otto Iskandar Dinata,
Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Otto Iskandar Dinata adalah seorang tokoh politik terkemuka. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.